Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sifu Oktra. Kali ini kita habis olahraga. Teman-teman udah pada olahraga belum? Jadi memang udaranya panas. Panas ini cocok banget untuk kita menghangatkan tubuh, membuang lembab. Jadi teman-teman kalau yang di dalam tubuhnya banyak lembab, itu bagusnya kita berolahraga di saat matahari mulai naik seperti ini ya, sekitar jam 9, jam 10, jam 8 lah. Jam 8 pagi kita mulai jalan, mulai olahraga untuk mengeluarkan keringat. Dan ini bagus banget untuk kesehatan. Jadi orang kalau tubuhnya lembab, dia nanti kesehatannya akan banyak terganggu. Gak usah jauh-jauh lari atau olahraga, sekedar jalan aja. Yang penting kena matahari, nanti kalau kita aktivitas, lembab nanti akan terbuang dengan sendirinya. Dan itu sangat baik untuk kesehatan. Jadi kalau teman-teman punya permasalahan sering nyeri, kemudian ngilu di persendian, kemudian ada polip atau ada permasalahan-permasalahan kesehatan yang lainnya yang berhubungan dengan lembab, misalnya sering pusing, sering masuk angin, nah itu kita berolahraga mengeluarkan keringat itu sangat penting sekali teman-teman. Karena ada yang mengatakan bahwa terapis itu katanya banyak yang mati muda. Makanya terapis itu harus banyak olahraga. Sekarang yang akan kita bahas adalah pernyataan saya tadi, mitos atau fakta terapis itu banyak yang mati muda. Jadi memang di kalangan para terapis itu banyak yang beranggapan bahwa orang kalau jadi terapis itu biasanya umurnya pendek, dan itu sebuah pernyataan yang bisa benar dan bisa juga salah. Kenapa bisa benar dan kenapa bisa salah, itu akan kita bahas sekarang. Ayo kita bahas bersama. Nah teman-teman, pernyataan terapis itu banyak yang mati muda sebenarnya bisa dikatakan benar dan bisa dikatakan juga dengan pernyataan yang salah. Benarnya kalau apa? Kalau si terapis tidak bisa menggunakan potensinya dengan baik. Jadi kita ini kan terapis. Pekerjaan kita itu adalah berbagi kepada orang lain. Berbagi apa? Berbagi chi. Jadi kita punya chi, punya energi. Nah energi itulah yang kita bagi kepada pasien atau kita bagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita atau kepada orang yang sedang kita tangani. Jadi misalnya kita punya chi 10, nah itu kita bagi kepada pasien kita sehari itu ada berapa. Kalau kita punya chi 10, maka kita sehari nanganin pasien 3, maka masih sisa 7. Masih sisa 7 chi-nya. Energinya, tenaganya gitu ya. Lalu kalau kita punya chi 3, sedangkan pasien 3, berarti habis chi-nya. Kalau pasien kita 5, chi kita 7, berarti masih sisa. Tapi sebaliknya, kalau pasien kita 7, chi kita cuma 5, apa yang terjadi? Kurang. Sehingga disitulah seorang terapis akan kehabisan energi. Maka dari itu seorang terapis harus bisa mengolah chi-nya, harus bisa mengolah energinya. Karena itu sangat penting teman-teman. Sadarkah kita ketika kita pegang pasien, ketika kita menyentuh klien, ketika kita menusukkan jarum akupuntur, ketika kita menarik kop bekam, ketika kita menghirup gas atau udara dari bekam, kemudian ketika kita menghirup darah dari bekam, sebenarnya kita sedang membagi dan menyedot gitu ya. Kita mengambil dan membagi. Kita mengambil energi dari pasien dan kita berbagi energi kepada pasien. Energi orang sakit itu kita ambil dan energi kita yang bersih kita berikan kepada pasien. Dari situlah seseorang bisa melemah. Jadi kondisi orang bisa melemah dari situ. Makanya ada pernyataan seperti itu tadi. Seorang terapis umurnya bisa pendek karena kenapa? Setiap hari dibagi tetapi dia tidak menerima. Kalaupun menerima, justru yang diterima adalah energi-energi yang buruk. Orang flu, orang stroke, orang yang lagi emosi, orang yang lagi sakit hati, orang yang lagi galau, orang yang lagi bingung dengan penyakitnya nggak sembuh-sembuh, itu yang kita terima, ya nggak? Bener nggak? Ya kan? Orang yang lagi diare, orang yang lagi kesakitan, orang yang lagi kepalanya pusing, itu kita ambil itu energi mereka dan kita kasih energi positif kita. Sehingga apa? Terjadilah yang disebut dengan ketidakseimbangan chi bagi seorang terapis, dan ini sangat berbahaya sekali. Makanya solusinya apa? Solusinya adalah ketika kita
memiliki klien banyak, maka energi kita juga harus banyak. Kalau pasien kita atau klien kita sehari 10, maka energi kita harus 100 atau harus 200. Itu teman-teman. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara meningkatkan qi, bagaimana cara membangkitkan qi. Caranya adalah dengan berolahraga, dengan bernafas dengan baik, teman-teman. Saya sudah pernah share cara mengolah qi, nanti teman-teman bisa lihat linknya di bawah. Insya Allah akan kita kasih, itu teman-teman bisa coba untuk lakukan itu. Kemudian makan makanan yang bagus, makan makanan yang bergizi. Supaya apa? Supaya tubuh kita tidak kekurangan nutrisi. Itu satu alasan kenapa seorang terapis dikatakan umurnya pendek. Yang kedua adalah ketika seseorang terlalu sering menggunakan potensi otot dan tendonnya, maka itu akan menimbulkan resiko berkurangnya fungsi liver dan limpa. Jadi hati atau liver dan limpa adalah organ yang sangat berkaitan dengan otot dan tendon. Ketika kita sering menggunakan otot dan tendon kita, maka hati dan limpa akan mensuplai energi yang lebih kepada otot dan tendon tersebut. Kita terapis biasanya sering menggunakan otot dan tendon kita. Untuk apa? Untuk memijat. Untuk apa lagi? Untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan otot dan tendon. Untuk memijat. Jadi ketika kita memijat dan terlalu sering, bayangkan kalau sehari kita menangani pasien 5-10 atau klien 5-10 setiap hari selama bertahun-tahun, dan kita menggunakan otot kita terus, makanya di situ nanti fungsi liver dan kantong empedu akan terganggu. Yang terjadi selanjutnya adalah wajahnya bisa menghitam, lalu mengalami permasalahan-permasalahan otot dan tendon, serta mengalami permasalahan limpa dan liver. Apalagi kita tahu bahwa terapis itu biasanya sangat jarang menjaga pola makannya. Jadi pasiennya banyak tetapi makannya tidak dijaga dengan baik, dan itu sangat berbahaya teman-teman. Jadi kalau kita punya pasien banyak, klien banyak, dan mobilitas kita tinggi, maka porsi makan kita dan nutrisi yang kita makan juga harus disesuaikan. Jangan teman-teman makan sehari cuma 2 kali tetapi pasiennya banyak, maka tidak seimbang, dan itu nutrisi yang diterima oleh tubuh tidak akan seimbang, dan itu tidak sehat. Misalnya teman-teman punya pasien sehari 5-7, maka teman-teman harus menyesuaikan kebutuhan makan yang teman-teman butuhkan dengan energi yang dikeluarkan oleh teman-teman. Makanya minimal kita harus makan makanan yang bergizi. Tidak harus banyak tetapi bergizi, itu lebih bagus daripada makannya porsinya besar tetapi tidak ada gizinya. Jadi seorang terapis itu paling tidak sehari dia harus konsumsi minimal ada telur, kemudian di situ air putihnya juga harus banyak, mengkonsumsi herbal. Jangan sampai kita menyarankan pasien untuk konsumsi herbal setiap hari, tetapi kita tidak pernah konsumsi herbal. Minimal kita mengkonsumsi minyak zaitun, kurma, habatus sauda. Itu kita konsumsi, atau nutrisi-nutrisi lain yang sekiranya penting untuk tubuh, misalnya ada pegagan, daun kelor, itu lebih penting daripada teman-teman mengkonsumsi yang lainnya. Dan jangan lupa untuk makan buah. Makan buah juga sangat penting. Jadi ketika kita menggunakan otot dan tendon kita berlebihan, maka nutrisi makanan yang masuk ke dalam tubuh itu juga harus bagus. Seperti itu teman-teman. Maka kalau kita bisa melakukan hal-hal itu tadi, insya Allah tidak ada lagi pernyataan terapis itu umurnya pendek. Yang ada adalah terapis umurnya panjang. Karena apa? Sehat, qi-nya dibagi dengan bagus, kemudian makanannya juga bagus, menyehatkan orang lain, berpahala, dan insya Allah ilmu dan pekerjaannya bermanfaat. Itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe supaya bisa dapat info-info bermanfaat lain dari kami. Jangan lupa untuk berolahraga, berjemur, jaga kesehatan, jaga diri dan keluarga. Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.